Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kita tidak tahu situasi apa yang terjadi orang-orang pada zaman Yesus waktu itu, sehingga ketika Yesus menggandakan roti dan roti dibagikan kepada orang-orang pada waktu itu sampai kenyang, lalu tuman, ketagihan. Orang-orang lalu mencari Yesus. Untuk apa? Sepertinya terkesan dengan penggandaan roti, dan lebih dari itu terkesan karena mereka kenyang. Bayangan saya ekstrim, mungkin tidak pas. Mungkin situasinya waktu itu makanan mahal ya, mungkin loh ya. Sekali lagi mungkin, sehingga mumpung ada gratisan lalu Yesus siapa tahu bikin menggandakan roti lagi gratis, tidak usah bekerja, tidak usah repot-repot, keduman semua itu kan, kenyang. Sekali lagi ini ekstrem, tidak harus dipercaya, perlu dikaji lagi sosial kemasyarakatan ekonomi waktu itu bagaimana. Tapi poinnya begini, orang mencari Yesus karena melihat Yesus membuat mukjizat, dan mukjizatnya adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa itu? Kenyang. Maka Yesus tadi mengkritik begini, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Betul kan? Karena kenyangnya. Ya, siapa tahu memang tidak usah bekerja, kesana kemari ikut Yesus, makan roti gratis. Yesus kemudian mengkritik lagi begini, ketika mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka timbullah pertanyaan, loh, kok pekerjaannya adalah percaya? Bukankah pekerjaan itu waktu itu ya, menanam gandum, lalu panen, lalu gandum diolah, lalu disantap.
aktivitas. Tapi kenapa percaya itu disebut juga sebagai pekerjaan, aktivitas? Artinya butuh perjuangan, butuh usaha, butuh juga aktivitas. Untuk konteks zaman sekarang bisa jadi bolak-balik kitab suci, bolak-balik ke perpustakaan, cari buku literatur, referensi, sehingga percaya kepada Yesus. Usaha-usaha itulah yang juga disebut sebagai bagian dari pekerjaan, supaya pada gilirannya atas usaha-usaha itu orang lalu percaya kepada Yesus. Maka bacaan ini pesannya untuk kita adalah, mari kita tidak hanya berhenti pada peristiwa-peristiwa jasmani seperti orang-orang pada waktu itu, yakni hanya berhenti pada kenyangnya saja, kenyang jasmani, kenyang secara fisik. Tetapi batin kita, jiwa kita butuh asupan. Apa itu? Ya, berjuang, beraktivitas, berusaha, yang dalam bahasa Injil tadi bekerja untuk percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Sejauh mana pekerjaan kita untuk sampai pada percaya kepada Yesus itu? Jawaban ada pada kita masing-masing. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.